Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin, kita sudah bahas ya terkait ini gitu. Cuman, saya mau ngingetin lagi gitu bahwa modul proyek itu sebenarnya adalah kalau modul ajar itu kan untuk pembelajaran gitu ya, artinya yang dipakai oleh Bapak Ibu guru ketika intrakurikuler atau di dalam pembelajaran, seperti biasa gitu ya. Nah, sedangkan modul proyek itu memang modul yang direncanakan atau dirancang untuk bisa menyusun atau untuk bisa anak-anak itu melakukan atau sebagai panduan gitu ya, panduan guru untuk bisa melaksanakan daripada P5 itu kemarin gitu. Jadi dan ini itu disesuaikan dengan fase atau tahapan perkembangannya anak-anak itu sendiri. Yang di mana ketika menyusun kita bisa memperhatikan tema serta topik proyek yang akan dilakukan gitu ya atau yang sudah disepakati baik oleh mungkin dari tim fasilitator ataupun juga dari Bapak Ibu dengan anak-anak gitu ya. Kemudian berbasis perkembangan jangka panjang karena memang kalau modul proyek kan nggak bisa langsung sehari jadi ya. Kalau modul ajar mungkin 1 kali pertemuan cukup gitu. Ya memang ada yang modul ajar itu untuk 1 pekan katakan gitu ya, ataupun mungkin untuk 2 kali, 3 kali pertemuan gitu tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai gitu ya. Nah, kalau modul proyek ini memang modul yang dirancang untuk jangka panjang artinya yang dirancang untuk selama proyek itu akan dilakukan gitu. Jadi kalau misal bikin temanya itu dalam 1 tahun ada 2, mungkin semester 1, semester 2 gitu ya, berarti untuk 1 semester gitu. Kemudian dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Jadi yang kemarin yang sudah kita bahas terkait dimensinya gitu ya, elemennya seperti apa, itu berdasarkan itu gitu ya untuk pengembangannya. Kemudian tujuannya untuk apa tadi ya? Sebagai panduan nih untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini slide saya nggak banyak karena nanti saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu terkait contoh-contoh gitu ya yang ada dan mungkin bagaimana sih kanvas kerja saya gitu ya ketika mau membuat sebuah modul proyek ini gitu. Nah, ini ada struktur yang bisa diterapkan atau dibuat gitu ya oleh Bapak Ibu ketika membuat sebuah modul ajar. Modul proyek. Oke, yang pertama informasi umum, mirip ya sama dengan modul ajar gitu ya. Ada identitasnya, kemudian ada saran prasarannya yang butuhin itu apa aja gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian komponen intinya itu ada apa? Ada asesmen, pertanyaan pemantik gitu ya, refleksi, lampirannya seperti ini gitu ya. Ada LKPD-nya anak-anak, bahan bacaan yang bisa digunakan, daftar pustaka gitu ya. Glosarium itu kalau misal tidak perlu, tidak ada juga nggak masalah gitu. Dan yang paling penting itu kemarin yang saya sampaikan ada 4 itu aja sudah cukup sebenarnya ya. Jadi ada tujuan, ada tahapan atau langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian ada medianya mau pakai apa, kemudian asesmen itu aja sudah cukup.